Ya, kami mendapatkan sebuah video amatir dari kesaksian warga yang menceritakan awal mula kejadian tabrakan kereta api Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan berikut videonya pemirsa. Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, dah. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Nah, tadi ini nabrak. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ, berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Ditabrak kereta cepat inilah penumpangnya banyak lah, korban itu di atas sudah berdarah-darah semua, ada yang meninggal nggak tahu lagi aku berapa itu. Korban tewas dan luka parah kebanyakan berasal dari gerbong kereta komuter lain pemirsa. Dan kita lihat bahwa memang kejadian tabrakan ini dari semua korban didominasi oleh para wanita. Dan berikut adalah kesaksian korban selamat saat terjadinya kecelakaan kereta. Menitan, lari langsung, ketahuan udah gelap, ibu langsung blok, kan kenceng banget, langsung loncat keluar. Makanya ibu khawatirin yang anak kecil itu. Makanya bingung, ibu juga kemana tuh. Berapa banyak yang mengalami luka parah? Banyak banget nih, ibu juga ngilu, serem, banyak banget. Dari belakang, dari sana dan mana? Ibu kan di arah sana, dari belakang dong. Dari arah Jakarta ke Cikarang, dari Jawa itu nabrak kita. Langsung tembus ke belakang gitu. Situasi di dalam kereta saat ada itu semua panik atau gimana, Pak? Ya pada panik. Tadinya juga kita orang panik karena kereta depan kita kan takut menabrak yang depan kan mobil. Nah ternyata dari belakang ditabrak lagi kita orang. Mungkin guncangannya. Berarti guncangannya besar banget ya? Iya, pada mental semua. Bapak-bapak juga, loh, kencang. Udah kita lari, bapak. Ibu habis ngantar bapak-bapak sama anak kecil. Neng, cepet Neng. Pada saat kejadian ibu ada di gerbong berapa? Gerbong 5. Tapi paling perbatasan itu, perbatasan 4 ke 5, Ibu. Ibu kan di prioritas kadang-kadang. Karena kan biar cepet keluar, kalau di tengah kan gimana gitu kan. Dan pada saat itu memang keretanya lagi penuh, Bang? Enggak, kalau nggak penuh, justru nggak penuh. Makanya kata ibu tumben sih, kereta nggak penuh gitu. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia dan juru kamera Erin Nugraha yang kini berada di stasiun Bekasi Timur. Selamat siang Anissa, bisa diceritakan seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Saat ini proses evakuasi pasca insiden kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur masih berlangsung. Yang mana memang saat ini dari lantai 2 tempat kami mengabarkan terlihat para tim evakuasi masih berjibaku, yakni tim gabungan baik itu dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, serta dari PMI, tenaga medis masih melakukan penyisiran di gerbong kereta komuter lain. Dan dilihat dari lantai 2 ini memang awak media hanya diperkenankan mengambil gambar dari lantai 2 atau posisi teratas karena memang saat ini proses evakuasi sedang dilakukan sterilisasi, yang mana tadi pada pukul 9 pagi tengah berhasil dilakukan penarikan kereta Argo Bromo Anggrek dari stasiun Bekasi Timur ini dibawa menuju ke stasiun Bekasi, yang saat ini juga masih dilakukan sejumlah penarikan, yakni pemotongan logam di sisi bagian pintu dan juga jendela kereta komuter lain yang masih terparkir atau masih berada di area lintasan stasiun Bekasi Timur tempat kami mengabarkan. Noval, kalau kami bisa ceritakan dari jalannya proses evakuasi yang dilakukan sejak 30 menit setelah insiden kejadian, itu artinya sudah lebih dari 13 jam proses evakuasi ini dilakukan. Memang karena insiden ini terjadi di malam hari, yakni kendala atau tantangan terbesarnya ialah penerangan pada malam hari tadi yang menjadikan proses evakuasi ini cukup panjang berlanjut hingga pagi hari ini. Tadi kami menghitung berapa total jumlah kantung jenazah yang dibawa. Ini sejak pagi pukul 6 sudah ada lebih dari 5 kantung jenazah yang dibawa.
dari tempat kami melaporkan dan kini sudah dibawa menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Nantinya akan dilakukan identifikasi. Untuk total korban saat ini menurut informasi yang berhasil kami himpun ada 14 korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 84 korban dinyatakan luka berat hingga ringan. Tentunya dari 84 korban yang mengalami luka berat dan juga luka ringan ini tengah dilakukan perawatan secara intensif, yakni ada 9 rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satu diantaranya yakni RSUD Bekasi yang tak jauh dari tempat kami mengabarkan. Nah, Novel dan juga pemirsa, hingga kini posko tanggap darurat juga didirikan dari tempat kami mengabarkan. Apabila nanti keluarga ada yang belum menemukan sanak keluarga atau sanak saudaranya, harap bisa menghubungi posko darurat yang didirikan di stasiun Bekasi Timur tempat kami mengabarkan. Demikian saya kembalikan kepada Nopan yang ada di studio. Ya, terima kasih rekan kami Anissa Rizkia dan juru kamera Ade Supriyatna telah melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya pemirsa kita beralih ke informasi terkait kondisi stasiun di Bekasi Timur. Berikut informasinya pemirsa. Kecelakaan antara kereta cepat Argo Bromo dengan KRL membuat stasiun Bekasi Timur masih ditutup hingga pagi hari tadi. Penumpang yang sudah tiba di stasiun Bekasi Timur harus pindah ke stasiun Bekasi, pemirsa. Terbatasnya KRL yang beroperasi membuat penumpang harus berpindah stasiun. Dan informasi terkini masih ada 3 penumpang pemirsa yang terjebak di dalam KRL yang tertabrak. Dan hingga sampai saat ini belum diketahui sampai kapan stasiun Bekasi akan dibuka kembali. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kereta jarak jauh dengan kereta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur berdampak pada terganggunya jadwal perjalanan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya, para calon penumpang kereta jarak jauh terlantar di stasiun tanpa kepastian kapan akan diberangkatkan. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh ini hanya bisa pasrah tanpa kepastian di ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat karena jadwal perjalanan kereta mengalami gangguan. Mereka yang seharusnya sudah diberangkatkan menggunakan kereta api jarak jauh sejak Senin malam hingga kini masih tetap bertahan tanpa tahu kapan akan diberangkatkan. Kecelakaan kereta yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur membuat seluruh jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen terganggu. Calon penumpang mengaku hanya diberitahu adanya gangguan kereta tanpa mendapatkan informasi kapan perjalanan kereta akan kembali normal. Kalau saya sih masih nunggu sih, karena saya juga mau pulang gitu. Lagi ditunggu keluarga soalnya. Oh, masih menunggu? Tapi kalau nanti ada pembatalan gimana, Mbak? Ya, mungkin di-cancel juga sih. Beralih ke transportasi lain atau gimana? Iya, mungkinan. Beralih. Akibatnya calon penumpang kereta api tersebut mencari moda transportasi lain demi bisa sampai ke tempat tujuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.